Bayangkan dua negara yang pada awalnya sama-sama memiliki sumber daya alam yang melimpah, populasi yang setara, dan kesempatan yang hampir sama untuk berkembang. Namun, beberapa dekade kemudian, satu negara berkembang pesat menjadi pusat ekonomi dunia, sementara yang lain justru tertinggal jauh dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan ketergantungan pada bantuan internasional. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa satu negara bisa kaya raya, sementara yang lain tetap terpuruk dalam kemiskinan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat lebih dalam ke faktor-faktor yang membentuk ekonomi suatu negara. Salah satu faktor utama adalah institusi. Negara-negara yang berhasil membangun institusi yang kuat, seperti pemerintahan yang stabil, sistem hukum yang adil, dan pasar yang efisien, cenderung tumbuh lebih cepat dan lebih stabil dibanding negara-negara yang mengalami korupsi, ketidakstabilan politik, atau kelemahan hukum. Institusi yang baik menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, institusi bukan satu-satunya faktor. Geografi juga memainkan peran penting. Negara-negara dengan akses ke laut, iklim yang mendukung pertanian, dan sumber daya alam yang berlimpah seringkali memiliki keuntungan ekonomi dibandingkan dengan negara yang terkurung daratan atau memiliki iklim yang ekstrem. Contohnya, negara-negara di Afrika Sub-Sahara yang terkurung daratan seringkali menghadapi biaya transportasi yang tinggi dan keterbatasan akses pasar global yang menghambat pertumbuhan ekonomi mereka. Selanjutnya, kebijakan ekonomi juga sangat berpengaruh. Negara yang mengadopsi kebijakan yang mendukung perdagangan bebas, investasi asing, dan pengembangan teknologi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Sebaliknya, negara yang menerapkan proteksionisme, birokrasi yang berlebihan, dan menghambat inovasi cenderung tertinggal. Contohnya, kebijakan ekonomi Tiongkok yang membuka diri terhadap investasi asing dan teknologi sejak akhir 1970-an berhasil mengubah negara ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Selain itu, budaya dan pendidikan juga memiliki dampak besar. Negara dengan budaya yang menghargai kerja keras, inovasi, dan pendidikan seringkali lebih berhasil dalam menciptakan tenaga kerja yang terampil dan adaptif. Pendidikan yang baik bukan hanya menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, tetapi juga menciptakan masyarakat yang kritis, inovatif, dan siap menghadapi perubahan global. Terakhir, kita tidak bisa mengabaikan faktor sejarah dan kolonialisme. Banyak negara yang pernah menjadi koloni mengalami kesulitan dalam membangun ekonomi yang kuat setelah kemerdekaan. Sumber daya alam mereka sering dieksploitasi oleh negara penjajah, meninggalkan sedikit infrastruktur atau institusi yang kuat setelahnya. Bekas koloni ini seringkali harus berjuang keras untuk membangun kembali ekonomi mereka dari awal, tanpa fondasi yang kuat. Jadi, ketika kita melihat perbedaan antara negara yang kaya dan miskin, kita harus memahami bahwa ini adalah hasil dari berbagai faktor yang saling terkait. Institusi, geografi, kebijakan ekonomi, budaya, pendidikan, dan sejarah. Tidak ada jawaban tunggal atau sederhana. Tapi satu hal yang pasti, negara-negara yang mampu beradaptasi, berinovasi, dan membangun fondasi yang kuat akan terus tumbuh dan berkembang. Sementara yang lain mungkin akan terus berjuang untuk mengejar ketertinggalan.